Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin senior, izin memperkenalkan diri. Nama Irfan Chandra Kabianto, NIT 20020421. Izin senior, izin di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi 3. Yang pertama, komponen dan bagian pesawat terbang. Pada pesawat terbang, jika berbicara komponen at aircraft, pada materi yang disampaikan ini meliputi yang pertama ada fuselage, yang kedua ada LG, kemudian selanjutnya ada flight control, yang keempat ada engine. Nah, pada aircraft komponen yang telah disampaikan masing-masing memiliki peran yang sangat penting. Pada video ini akan mengulas satu persatu, mulai dari pengertian jenis-jenis pada komponen, fungsi, serta bagian-bagian pada setiap aircraft komponen. Yang pertama kita jumpai yaitu fuselage. Fuselage merupakan bagian badan utama sebuah pesawat, di mana ini merupakan suatu tempat awak pesawat, penumpang atau kargo selama penerbangan berlangsung. Bagian-bagian fuselage meliputi yang pertama ada cockpit, passenger cabin, galley, lavatory, nose and tail section. Lalu kita beralih pada jenis-jenis fuselage, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada semi monocoque, yang kedua ada monocoque, yang ketiga ada thrust. Lalu yang kedua mengenai aircraft komponen, membahas tentang landing gear. Landing gear berfungsi sebagai apa-apa saja. Landing gear itu komponen penting pada pesawat sebagai penumpang utama pesawat pada waktu parkir, bergerak di darat, lepas landas, atau mendarat. Pada materi yang telah disampaikan, saya dapat mengidentifikasi di mana letak-letak landing gear pada pesawat terbang. Di antaranya pada pesawat Boeing dan Airbus menggunakan main landing gear type and position. Ada juga ditemui tipe-tipe posisi landing gear, antara lain seperti tail LG and nose LG. Nah, selanjutnya menjelaskan tentang flight control. Flight control itu suatu bidang kemudi yang dapat memudahkan pekerjaan pilot. Flight control ini bergerak dibantu oleh hydraulic fluid pressure system, sehingga pilot mudah untuk mengoperasikannya. Adapun flight control yang ada pada pesawat yang telah disampaikan pada materi 4 adalah aileron yang berfungsi untuk rolling, yang letaknya di ujung sayap dan berfungsi pergerakan berlawannya. Elevator yang berfungsi untuk pitch atau up down pada pesawat yang terletak pada forestop. Selanjutnya ada rudder yang berfungsi untuk yawing pada pesawat. Letak dari rudder ini pada first stop. Selanjutnya ada engine. Engine itu
merupakan bagian penting dari pesawat yang berfungsi sebagai pendorong pesawat, sehingga pesawat dapat terbang dengan sempurna. Engine dibagi beberapa tipe. Yang pertama ada turbofan engine, turboprop engine, turbojet engine, turboshaft engine, dan piston engine. Pada engine pesawat terbang juga terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada inlet yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara, kompresor sebagai ruang pemampatan udara. Nah, yang ketiga ada combustion chamber ya sebagai ruang pembakaran. Yang keempat ada turbin sebagai tempat terjadinya konversi energi kinetik menjadi energi mekanik. Yang kelima ada exhaust yang itu sebagai saluran pembuangan udara hasil kerja engine. Dan exhaust ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada axial kompresor dan centrifugal kompresor. Axial kompresor merupakan kompresor yang memiliki beberapa stek yang terdiri dari rotor dan stator. Biasanya kompresor ini digunakan pada turbofan engine. Sedangkan centrifugal kompresor itu biasanya ditemui pada engine turboshaft. Lalu selanjutnya kita lanjutkan pada combustion chamber. Combustion chamber itu dibagi beberapa tipe. Itu ada 3, yang diantaranya ada combustion, diantaranya can anular dan cananular. Lalu selanjutnya kita mengulas pada turbin. Turbin terbagi juga dalam beberapa jenis, yaitu impulsor reaction dan impulse reaction. Kita lanjutkan dengan konstruksi fuselage. Fuselage adalah bagian pesawat yang berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian-bagian pesawat, seperti sayap, ekor, dan engine, serta undercarriage. Pada fuselage juga terdapat tempat awak pesawat, penumpang, dan kargo, dan lain-lain. Fungsi fuselage merupakan suatu tempat awak pesawat, penumpang atau kargo selama penerbangan berlangsung. Fuselage harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu dapat melindungi penumpang saat crash, memberikan dampak efisiensi terhadap beban-beban yang ditanggung oleh power plant, wing, alat kemudi ataupun bidang kemudi, memberikan ruang yang nyaman dan luas bagi penumpang. Dalam segi konstruktif, badan merupakan struktur yang menggabungkan bagian-bagian lainnya menjadi struktur yang utuh dari pesawat. Bagian-bagian tersebut meliputi sayap, bidang ekor roda, pendarat, power plant. Letak bagian-bagian pada badan pesawat akan mewujudkan konfigurasi pesawat, dan bentuk masing-masing bagian tersebut akan menentukan karakteristik terbang serta performa dari pesawat itu. Fuselage dibuat dalam bentuk penampang yang melingkar dan memanjang, menyerupai bentuk cerutu. Bentuk tersebut mempunyai aspek aerodinamis yang menguntungkan.
karena dragnya kecil. Fuselage memiliki beberapa titik pengikat dengan bagian yang lain, yaitu fuselage dengan wing, ekor, landing gear, atau engine. Titik-titik tersebut dirancang agar mudah diperiksa, dibongkar, diperbaiki, ataupun diganti. Macam-macam fuselage itu ada beberapa. Yang pertama saya sebutkan tipe truss, yaitu tipe yang konstruksinya membentuk sarang dengan batang-batang longerons, juga batang diagonal dan vertikal. Untuk mengurangi berat, maka pesawat kecil menggunakan tabung aluminium alloy yang di-rivet atau disekrup menjadi satu bagian dengan bagian yang menghadap, bentuknya seperti kerangka strukturnya. Yang kedua itu ada konstruksi monocoque. Rancangan pada konstruksi monocoque menggunakan kulit atau logam yang diketatkan untuk menanggung semua beban. Ini merupakan struktur yang sangat kuat, tetapi tidak bisa mentoleransi kerusakan berupa goresan atau penyok. Konstruksi monocoque terdiri dari kulit former atau pembentuk, bulkhead atau penahan. Yang ketiga ada semi monocoque. Sistem ini menggunakan substruktur di mana kulit pesawat ditempelkan, yang terdiri dari bulkhead dan former terbuat dari berbagai ukuran dan kerangka, memperkuat kulit pesawat dan menyerap sebagian dari gaya beban dari fuselage. Bagian utama dari fuselage juga termasuk titik sambung sayap dan sebuah firewall struktur, bulkheads, formers, stringers, skin. Masalah di sini jika terjadi masalah yang cukup penting dalam konstruksi monocoque adalah harus menjaga konstruksi agar cukup kuat, sementara berat juga harus diperhatikan agar tidak melebihi batasan. Karena batasan inilah maka struktur semi monocoque digunakan banyak pesawat masa kini. Dari ketiga jenis konstruksi di atas, yang paling populer itu digunakan saat ini adalah semi monocoque. Lanjut, bagian-bagian berbeda dari badan pesawat ada 3, yaitu yang pertama ada bagian hidung bagian tengah. Yang ketiga, bagian tersebut akan membawa beban yang berbeda sesuai dengan tugas yang harus dilakukan oleh pesawat. Tetapi di semua jenis bagian tengah harus besar dan kuat. Kenapa? Karena dalam penerbangan seluruh pesawat akan didukung oleh gaya angkat dari sayap yang disalurkan melalui bagian tengah badan pesawat untuk mengangkut bagian lain dari bagian badan pesawat. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian wings atau sayap. Sayap adalah airfoil yang disambungkan di masing-masing fuselage dan merupakan permukaan yang mengangkat pesawat di udara. Terdapat berbagai macam rancangan pesawat, ukuran dan bentuk yang digunakan oleh pabrik pesawat. Setiap rancangan sayap memenuhi kebutuhan dari kinerja yang diharapkan untuk rancangan pesawat. Struktur utama dari bagian sayap adalah spar, rib, dan stringer. Spar yaitu balok panjang yang memberikan sebagian besar kekuatan pada pesawat. Berada di badan pesawat, lebih khususnya itu di akar pesawatnya hingga ke ujung sayap. Selanjutnya rib menentukan bentuk dan ketebalan dari sayap airfoil. Pada sisi belakang atau trailing edge dari sayap ada 2 tipe permukaan pengendali
atau control surface yang disebut aileron dan flap. Aileron atau kemudi rolling biasanya dimulai dari tengah-tengah sayap ke ujung luar sayap dan bekerja dengan gerakan yang berlawanan untuk membuat gaya aerodinamis yang membuat pesawat rolling ke kiri atau ke kanan. Sedangkan flap bergerak dengan arah yang sama ke bawah untuk menambah luas penampang sayap. Mengulas wings ini berkaitan pada prinsip Bernoulli yang berbunyi bahwa peningkatan kecepatan fluida terjadi bersamaan dengan penurunan tekanan atau penurunan energi potensial fluida, yang mana pada saat pressure high velocity akan low, dan jika velocity high pressure akan low. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.